tuh ngomongin Gini, Dre, gua pernah lihat, Dre. Gua pernah lihat, Dre. Level untuk masalah ini. Lu aja nggak mau berani untuk buka Yohanes 8 ayat 7. Ilmu lu belum sampai. Udah, kita bahas yang begini dulu. Gini, Dre. Gua bilang sama lu gini. Coba urusin dulu urusan internal kalian. Gak usah. Tapi saya lupa, teman-teman. Yang penting kan syahadat. Lupa saya, teman-teman. Apa lu ngurusin? Asal mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, betul? Nah, lu juga asalkan penebus dosa, ditebus dosanya, lu ikut Yesus akan masuk surga. Ada konsekuensinya. Nah, ya, kita juga ada dibaptis, percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Konsekuensinya adalah melakukan kehendak-kehendak Yesus. Kalau Kristen, Islam bahas Kristen dikawal sama kepolisian negara Republik Indonesia. Betul. Tolong laporkan ke Mabes Polri sekarang. Ormas Islam langsung bergerak ke Mabes Polri dong. Kasih tahu itu. Oh, kalian ini cuma nonton saja. Ya, silakan. Apa sih Bang, kok merepet aja Bang ya di sini? Nah, tidak menyimak. Menyimak belum dari tadi, Bang? Nyimak juga, cuman kok merepet aja kan gitu. Merepetnya bagaimana? Ya maksudnya gini, kalau memang diskusinya secara baik-baik, secara ilmu kan gitu kan, mungkin nggak pala dijemput sama polisi Bang Edi. Diskusinya baik-baik pakai ilmu, itu perspektif siapa Bang? Ya perspektif kita ya, kita bukan itu perspektifnya umat Islam. Contoh Bang gini Bang ya, bukan kasih tahu nih Bang. Kalau orang Islam, contohnya Zakir Naik, membahas agama Kristen, itu namanya dakwah, betul? Betul. Dalam perspektifnya umat Muslim. Tapi kalau orang Kristen sebaliknya bahas agama Islam, namanya penistaan agama. Iya, tapi terkadang itu Bang Edi, terjadinya seperti itu. Kadang-kadang yang terlalu terbawa emosional, jadi seolah-olah membenarkan sepihak gitu, baik di Kristen kan gitu kan, baik narasi dari Muslim, yang Kristennya tidak menerima, maka terjadilah narasi yang mengarah ke penistaan gitu. Bang, makanya itu gue bilang Bang, ini perspektif itu menista atau enggak itu ditentukan oleh orang Islam. Itu namanya nggak adil Bang. Masa orang Islam yang menentukan? Itu sama kayak begini. Kami mengundang jin dan manusia, bahkan panggil penolong-penolongmu untuk membuat surat semisal Al-Quran. Yang menilai siapa Bang? Ya orang Islam. Kalau orang Islam yang menilai Bang, tidak akan ada yang sanggup bikin ayat semisal Al-Quran, karena jurinya orang Islam. Saya kasih contoh Bang. Saya bikin teh. Saya bilang sama seluruh manusia, hei manusia-manusia, panggil penolong-penolongmu. Kalau ada yang mampu bikin teh seenak yang saya bikin, nggak ada yang bakal mampu Bang, orang jurinya saya. Sama kayak orang Islam, membuat tantangan, suruh membuat surat yang semisal Quran, tapi jurinya orang Islam. Nah sama kayak gini Bang. Bang, orang menista atau enggak, itu nggak boleh orang Islam jadi jurinya. Kalau orang Islam jadi jurinya, ya kalau orang Kristen bahas Islam namanya menista. Kalau orang Islam bahas Kristen namanya dakwah, jurinya orang Islam. Gimana? Iya, tapi kan Bang, kadang-kadang berdiskusi itu kan menggiring narasi-narasi yang sifatnya kan menjebak, kan gitu. Arti menjebaknya tadi kan gitu kan, membuat opini-opini yang di latar belakangnya nggak jelas gitu. Contoh, coba kasih abang contoh yang menurut abang apa yang saya narasikan merupakan penghujatan atau penistaan, coba. Ya seperti itu kan. Misalnya. Itu kan ada rujukan, ada rujukan dari hadis-hadis yang lain seperti yang abang tuliskan di belakang itu kan gitu kan.
Ya jujur, saya juga kurang memahami. Saya cuman secara logika gitu. Oke, coba yang Jadi- kutulis ini, Bang. Di sini apa yang Yesus ajarkan? Jangan berbuat dosa. Nah, sedangkan yang Muhammad katakan, jika kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Ini fitnah atau tidak? Ya itu kan hadis itu kan ada beberapa macam gitu Bang. Ada yang sohi, ada yang nggak sohi. Bang, gitu. hadis ini sohi, Dan- Bang. Ada di dalam Sohi Ya. Bukhari. Tapi kan ada Bang rujuk-rujukan dari hadis yang lain gitu. Nah, makanya Jadi, saya undang, itulah, Bang. Disinilah adilnya saya. Saya undang Abdul Somad, saya undang Adi Hidayat, sampai sekarang belum nongol batang hidungnya. Tapi kalau mereka bahas Bible di masjid, luar biasa. Abdul Somad bahas Bible di masjid. Ulangan 18, ayat 18, nubuatan tentang Nabi Muhammad. Tapi gini Bang, yang bikin saya kesel itu, kenapa sih dia kalau bahas itu kok nggak diundang orang Kristennya? Sedangkan kalau saya justru sebaliknya Bang, saya nggak mau bahas Islam kalau orang Islamnya nggak hadir. Saya mau orang Islamnya hadir dan dia melakukan tabayun. Kita tabayun, cross check nih, bener nggak? Nah ini Adi Hidayat bahas-bahas Bible di masjid. Orang Kristennya kagak diundang. Gitu Bang. Ya mungkin gini kan itu kan. Mereka itu kan untuk menghindari perdebatan yang takutnya menimbulkan emosional dari beberapa oknum kan gitu. Coba kalau diundang secara resmi, di forum-forum tertentu gitu, mungkin beliau juga bisa menghadiri kan gitu Bang. Iya, Edi. intinya beginilah Bang, intinya begini. Pertama, kita ini, selama saya buka siaran ini, itu tidak ada yang tidak berdalil, tidak ada yang tidak berdasar. Bahkan begini, semua ya, baik yang komen, baik yang buka komal seperti ini, jangan Anda pernah memfitnah. Apa di dalam ajaran agama Kristen? Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Nggak boleh. Di dalam kekristenan nggak boleh Bang, bersaksi dusta, bohong, nebar-nebarin hoax nggak boleh. Nah yang saya katakan Bang, dari mulai saya buka channel di TikTok ini, semuanya tidak ada yang tidak berdasar. Betul, saya kan selalu mengikuti ya, Bang Edis gitu kan. Memang saya akui Bang Edis itu setiap kali ngomong berdalilkan ada dalil gitu ya. Tapi ujung-ujungnya Bang Edis ini mengarahkan yang seolah-olah yang menjerumuskan yang karena mereka itu nggak paham gitu. Jadi Ini nggak seolah-olah pahamnya memang gimana ajaran- coba? Coba lah abang lah yang Ya. jelaskan lah. Coba di mana ini yang salahnya coba? Iya, abang kan selalu membuat dalil gitu kan. Sementara yang abang ajak omong itu kan mereka itu nggak memahami semuanya. Ya contohnya seperti saya gitu kan. Iya, kalau abang jadi- sudah tidak memahami, kenapa abang nekat datang kemari? Ya enggak, itu saya cuman ini aja Bang, tertarik aja sama abang kan itu kan. Abang itu kan orangnya pintar satu, yang kedua kan itu kan. Yang kedua abang itu pandai ngomong gitu loh. Oke lah. Jadi begini ya Bang ya. Jadi saya mengundang yang muslim-muslim yang memiliki pengetahuan Bang. Supaya apa? Supaya tidak terkesan bahwa posisi Islam itu lemah gitu loh. Supaya tidak terkesan bahwa ada imbangan nih, ada jawaban nih dari muslim begitu. Nah kalau yang datang yang tidak tahu, ya kan saya terkesan seolah-olah banyak yang inbox saya. Karena apa kamu beraninya sama Islam-Islam yang awam katanya. Loh, yang naik itu ya itu yang saya naikkan. Gimana? Iya sih betul abang bilang kan itu kan. Cuma kan apa salahnya gitu kalau kita sekali-sekali berdiskusi secara logika gitu. Kan Ya ini kadang-kadang logis kan Bang. Apa yang agama- diinginkan Yesus? Supaya jangan berbuat dosa lagi. Sedangkan yang dikatakan Muhammad, justru kalau kamu nggak bikin dosa, kamu akan dimusnahkan. Digantikan dengan kaum yang berbuat dosa. Artinya ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus bertolak belakang. Betul kan Bang? Nah Ya, kalau kalau bertolak belakang narasi- kesimpulannya, mustahil Yesus seorang muslim. Kan gitu. Jadi saya hanya meluruskan saja kok Bang, nggak jauh. Karena Ustadz kalian seperti Zakir Naik bilang Yesus seorang muslim. Saya bilang nggak mungkin. Kalau Yesus seorang muslim pasti ajarannya sama dengan Muhammad. Yesus pasti mengajarkan
Wahai umat manusia, diwajibkan atas kalian berbuat dosa supaya kalian tidak dimusnahkan. Ya, tapi yang diajarkan Yesus kebalikannya. Jangan berbuat dosa. Tuh, beda Tapi kan jauh. kalau ya, tapi kan namanya manusia pasti kan ada berbuat dosa gitu. Justru Yesus mengajarkan jangan berbuat dosa. Tapi kan satu mustahil, Bang, namanya manusia punya hawa nafsu, nggak mungkin kan berbuat Bang, dosa perintah seperti itu bukan Kenapa itu? perintah itu bukan mustahil atau enggak. Contoh, saya kasih contoh. Di muka bumi ini mustahil nggak tidak ada orang mencuri? Ya, pasti ada. Pasti ada. Nah, karena pasti ada, masa dibilang kalian harus mencuri? Kan enggak, tetap saja ditulis jangan mencuri. Pasal Undang-Undang KUHP pasal 362, barang siapa dengan cara melawan hukum mengambil, menguasai barang milik orang lain diancam dengan pidana paling lama 5 tahun pencurian. Masa gara-gara mustahil orang tidak mencuri maka hapuskan pasal pencurian? Ya nggak boleh lah, gimana? Ya. Tetap Tapi kan saja gini, dibilang jangan mencuri. Masalah orang tetap mencuri, pokoknya jangan mencuri. Kan gitu. Iya, dulu kan pernah kejadian kan gitu kan. Nabi Sulaiman itu memohon untuk menangkap para jin agar tidak berbuat dosa manusia kan gitu kan. Jadi setelah ditangkapnya semua, gak ada manusia berbuat dosa, bumi ini hampa gitu. Nah, Jadi justru makanya saya bilang kesimpulannya agama Islam itu adalah sebuah agama yang dimana Allahnya menginginkan manusia berbuat dosa, betul? Iya, biar Nah, ada gini, iya biar lagi ada- katanya. biar ada timbal baliknya. Biar kan ada gitu kan. hiburan. Biar ada timbal baliknya, timbangan itu ada yang naik, ada yang start, ada yang imbang, ada yang turun gitu. Oke lah. Jadi Oke lah. jangan ada Jadi intinya contoh. cuma itu kok Bang yang mau ku sampaikan. Jadi Abang, jadi menurut ajaran agama Islam, jangan sesekali Anda tidak berbuat dosa, Bang. Jangan. Wajib hukumnya Anda berbuat dosa, betul? Ya, memang iya namanya. Nah, manusia kan itu senang pasti dia. berbuat dosa. Itu memang fakta. Oke. Tapi kan ada hari tapi kan dibuka kan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kapan Gini, aja, Bang. gitu. Ada hadis yang mengatakan, ada hadis yang mendukung itu. Suatu ketika Muhammad pernah berkata, ya, jikalau kalian mati dengan tidak menyekutukan Allah, niscaya kalian masuk surga. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, sekalipun berzina, sekalipun pencuri, sekalipun mencuri, sekalipun berzina, Muhammad mengatakan iya. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Betul? Betul. Lalu apa esensi tidak menyekutukan Allah itu, Bang? Ya esensi menyekutukan Allah itu ya kita tetap beribadah dan meninggalkan larangannya kan itu kan. Loh, Mengerjakan justru apa yang oke, diperintahkannya. justru mencuri itu meninggalkan larangan atau malah berbuat yang dilarang? Ya berbuat yang dilarang. Nah, justru katanya tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa berzina asal tidak menyekutukan Allah. Iya, tapi kan Allah kan maha mengampuni kan itu kan. Ya, itulah, Jadi Bang. setiap Ini apa yang- biar Abang dengar ya. Nih, bagaimana apa kata Ustadz Abdul Somad, Bang? Bahkan hanya sekedar perkataan loh, Bang. Kola dikatakan, Bang, ya. Ya. Nih, dikatakan ya. Inilah ajaibnya sebuah perkataan di dalam agama Islam. Jadi yang penting perkataan, bukan perbuatan atau hati nih. Nih. Man qala la ilaha illallah. Man kola itu, man itu artinya siapa. Kola itu berucap. Berucap. Siapa yang berucap? Ya, saya ulangi lagi, Bang, ya. Saya ulangi lagi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarab. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Ya tuh.
Bayangkan. Memang Iya, makanya aku bilang, Bang, tidak penting sebenarnya apa yang Anda lakukan, yang penting apa yang Anda ucapkan, betul. Yang penting terucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga, betul. Tak peduli walaupun Anda berzina, walaupun Anda mencuri, betul. Indahnya agama Islam. Prosesnya, jalannya tuh ada, Bang Edis. Kita nggak bisa ambil kesimpulan begitu aja. Betul kan itu kan. Memang Nabi itu menjanjikan barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya muslim, maka dia akan kelak dijamin masuk surga. Iya, kan, makanya Bang. Makanya iya, Bang. betul. Bang, contoh ya. Kenapa banyak pejabat-pejabat korupsi? Yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga, betul. Betul, tapi kan Nah, ada, Bang, hari nisab itu ya. kan ada. Hari nisab, hari pertanggungjawaban itu ada. Satu contoh logikanya begini. Kita mencuri, kan gitu kan? Nah, terus kita ketangkap dan dibawa ke kantor polisi. Itulah arti nisab. Pertanggungjawabannya apa yang dia perbuat. Bang, Ya, kalau dimasukkan ke neraka namanya bukan masuk surga. Benar. Itu ada, Bang, namanya api penghapusan dosa. Di Jadi mana coba- ayat? Ini narang-narang saja. Bang, di dalam Al-Quran disebut mereka kekal di dalamnya, di dalam jahanam. Kekal. Kok bisa ada kapi penyucian? Oke lah, Ya, Bang, kalau gini Bang. dia semua- Abang tadi sudah bilang, begini Bang Rimba. Bang Rimba tadi sudah bilang bahwasanya Abang itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran. Saya ingatkan nih, saya baik nih. Saya mengingatkan Muslim akan ayat-ayat Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran dikatakan? Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang kamu ucapkan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Iya, betul. Iya. Jadi abang jangan mengucapkan sesuatu yang Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Oke? Yalah. Tapi mau gimana? Muhammad pun bahkan nggak mematuhi ayat itu, Bang. Pernah suatu kali, ini Al-Kisah. Ada sebuah kisah Muhammad itu lewat di sebuah perkebunan kurma di Madinah. Lalu Muhammad melihat para petani-petani kurma itu, mereka menggabungkan benang sari dan putik. Mereka gabungkan itu. Bunga-bunga kalau udah merekah, mereka kan menempel-nempelkannya itu benang sari dan putik. Supaya benang sari dan putik itu bertemu, supaya buah kurma itu banyak. Lalu Muhammad melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan para petani kurma itu. Apa kata Muhammad? Apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Sesungguhnya jika mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Karena Nabi yang berbicara, ini Rasulullah yang berbicara, yang ayat Al-Quran berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Maka para petani kurma itu mendengar, ya Rasulullah, kami akan lakukan sesuai dengan apa yang katakan. Ternyata setelah dilakukannya, malah mereka gagal panen. Ketika Muhammad datang lagi ke sana, mereka dapati bahwa pohon kurma mereka tumbuh dalam keadaan rusak, tidak berbuah. Lalu Muhammad berkata, apa yang terjadi kepada kurma kalian? Mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengatakan begini dan begitu, maka kami lakukan. Lalu apa kata Muhammad? Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengerti urusan duniamu. Loh. Kenapa kemarin malah ngomong begitu? Kan mereka malah kena prank. Padahal di dalam Al-Quran, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuannya. Nah, Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Coba. Namanya coba-coba, syukur-syukur dikabuli Tuhan. Coba-coba. Berat abang kita ya. Coba-coba katanya. Aduh. Ya. Oke lah Bang, kita undang muslim yang lain ya Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Edis. Makasih Bang. Terima kasih Bang Rimba. Ya itulah teman-teman ya.
Memang banyak teman-teman, banyak muslim itu yang tidak mengetahui ajaran agama. Dan bahkan banyak mereka mengira bahwa saya ini fitnah. Ini dajjal yang nyata ini kata. Kan sudah saya bilang. Sekali kamu nonton Edis TV, hatimu akan panas. Panas. 2 kali kamu nonton Edis TV, kamu akan mulai mencari benarkah atau tidak yang dikatakan oleh kafir ini, oleh si tapir ini. 3 kali kamu nonton channel Edis TV, kamu mulai manggut-manggut dan mengiyakan. 4 kali kamu nonton Edis TV, kamu berhenti percaya kepada Islam. Lo tidak percaya. Makanya si Juma sudah bilang, jangan tonton Edis TV. Kalau imanmu tidak kuat, nanti terguncang. Ya, ayo silakan. Si Juma suruh kemari, dia sudah saya tantang tuh dari. Ayo, Juma, beranikah kamu diskusi dengan saya? Lari-larian terus dari kemarin. Wah, datang si Muala Prince. Cici, dari panggung dia nih kayaknya. Cici. Ya, silakan nyalakan kamera Andre. Cici, si Andre. Gimana Andre? Apakah masih suka ngerebek-ngerebek orang lagi? Masih macet suaramu Andre? Suaramu macet, tidak ada. Perbaiki dulu dong perangkatmu. Jangan headsetnya Juma seharga mobil Avanza. Nah. Yo. Tunggu. Yang mau ngomong nih lu dulu atau gua nih? Ya terserah, lu dulu lah. Gua udah ngomong dari tadi nih, udah capek. Silakan. Gini, Dis. Ya. Lu itu kan gua tuh ngeliat lu itu tuh terlalu banyak terlalu banyak memframing. Lu kalau mau bahas kayak tadi nih yang gua cuma mau mengatakan lu tadi tuh membahas tentang masalah kenapa orang Islam membahas tentang Bible terus diinin polisi. Kok orang Kristen membahas tentang Islam ditangkepin polisi. Ya coba contohnya kayak lu, contohnya kayak si Rudi Simamora. Ya kan? Apa yang kalau seandainya nggak unsurnya menghina? Kan gitu. Apa unsurnya? Kalau lu mau membahas, bahas aja. Tapi kan lu kan unsurnya kan lu menghina segala macam begini-gini sampai memframing segala macam. Kayak tadi ya, mungkin abang tadi itu nggak paham dengan apa yang lu kasih materi. Lu bilang lu mengatakan bahwa kalau seandainya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Dia nggak paham. Kalau gua bilang dia nggak paham tadi, ya. Terus, jadi semuanya kalau seandainya yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan juga masuk surga. Sekarang gua tanya, gua balikin ke lu, penebusan dosa. Apa yang lu lakukan bagaimana? Yang lu lakukan segala macam, yang penebusan dosa kalau seandainya misalkan kita mengikuti Yesus akan tetap masuk surga. Terus apa yang orang-orang Kristen lakukan juga sama. Baik, bisa jawab? Tunggu dulu. Ini gua udah bingung. Apa yang lu katakan dulu tadi. Udah bingung dia. Ya, silakan biar kita tanggapi. Jangan kayak begitu, jangan. Gua udah tahu materi cara lu, gua udah tahu, Bro. Gua udah tahu cara lu. Gua udah tahu. Gua tuh tahu dari lu itu udah lama. Makanya gini. Ya, lu kayak tadi nih yang di situ lu katakan bahwa Nabi Muhammad sama Yesus ajarannya berbeda. Yesus menyuruh untuk jangan berbuat dosa. Nabi Muhammad, jika engkau tidak berbuat dosa maka engkau akan dimusnahkan. Apakah lu tahu maksudnya? Apakah lu baca tafsirannya? Apakah lu tahu tujuannya apa? Kan begitu. Gua bisa jawab kok. Orang-orang awam segala macam sebenarnya bisa jawab karena semua manusia, ya, semua manusia itu tidak luput dari dosa. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Jadi itu adalah wujud saran, ya kan? Bahwa sekarang gini, kalau lu suci, buat apa di sini? Sudah? Ya, semuanya itu kan semua skenario Allah.
ya, bahwa lu mau belajar nggak untuk berubah? Contohnya kayak begitu. Ya, apakah Yesus tidak berbuat dosa? Ya, coba buktikan. Benarkah Yesus tidak berbuat dosa? Kan begitu. Sudah. Apakah lu Edis yang banyak pengikutnya semuanya itu, apakah lu tidak berbuat dosa? Ada nggak satu manusia tunjukkan yang tidak berbuat dosa? Baik, sudah? Silakan lu jawab. Baik, saya jawab ya. Inilah, ya memang Andre ini kata konon kabarnya dia mualaf. Dari Katolik dulu, Andre ya? Udah jawab aja. Iya, jawab aja. konfirmasi perkenalan, Andre. Enggak. Kan banyak orang-orang nggak kenal. Udah jawab aja. Iya, biar lu gua kenalin ini sama orang-orang dan nih. lu katakan bahwa lu juga menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan. Baik, itu gua jawab ya. Gua jawab. Baik, jadi pertama-tama si Andre tadi bilang, "Loh, bukankah di dalam ajaran agama Kristen itu ada penebusan? Artinya berbuat dosa pun tidak masalah, kan sudah ditebus." Nah, ini dia. Konsep agama Islam dimasuk-masukin ke Kristen. Begini, saya jelasin Andre. Ya, apa yang dikatakan di dalam Bible? Ya, kamu sudah ditebus bukan dengan emas, dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, kalau sudah ditebus, maka kita ini punya kepemilikan diri kita ini bukan diri kita lagi. Jangan lari, Andre. Andre, jangan lari. Enggak, lagi ada WhatsApp masuk. Nih, di dalam Injil apa disebutkan? Ada lagunya. Bukan dengan emas perak kau membayar. Nah, jadi intinya orang Kristen itu dibayar dengan darah. Ditebus. Kemana-mana ini. Ini saya jelaskan. Kamu kan nanya. Tadi dia bicara, saya diam mendengar. Giliran saya bicara, mereka kepanasan, takut bertaubat, Andre. Lu muter-muter kemana-mana. Sebentar, Andre, takut bertaubat kalau saya bicara. Gimana? Apakah Andre takut bertaubat ketika saya berkhotbah? Jawab dulu, jangan lu muter-muter. Ini saya lagi menjelaskan, Andre. Saya lagi menjelaskan. Ya, jelasin. Justru kalau orang Kristen sudah ditebus, maka hidup dia bukan kepunyaan dia lagi, tetapi kepunyaan Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi, apa perintah Yesus? Jangan berbuat dosa lagi. Apa? Injil Yesus dimulai dengan kata-kata, bertobatlah. Jadi bukan berarti kalau ditebus besok maling, berzina, mencuri, seperti ajarannya tetangga sebelah. Kemudian yang kedua, pelan-pelan dari pertanyaan bukan banyak. Ini saya jawab semua ini. Saya jawab semua. Jawab aja, jangan muter-muter, jawab aja. Lalu apakah di dunia ini tidak ada yang tidak berbuat dosa? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Untuk itulah makanya Yesus datang. Di dalam Bible dikatakan, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada pada mulutnya. Bahkan Al-Quran Anda mengatakan bahwa tertulis, Anda percaya kepada Al-Quran kan? Di dalam surat Maryam ayat yang ke-19, ketika ruhnya Allah menjelma menjadi manusia, berkata kepada Maryam, innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya saya ini utusan Allah kepadamu untuk memberikan kamu seorang gulam, seorang anak laki-laki yang suci. Suci. Isa di dalam Al-Quran suci. Nah, Muhammad di dalam Al-Quran berbuat dosa. Nah, kemudian Andre, inilah bedanya ajaran kita, Andre. Nih, di dalam Al-Quran, tadi kamu mengatakan bahwasannya yang barusan datang kemari itu salah. Nih, saya tampilkan ya. Coba, saya mau tanya sama kamu, Andre. Kalau kata Yesus jangan berbuat dosa, kata Muhammad, kalau kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kamu, betul? Lanjut aja dulu terus. Dijawab dulu, betul atau enggak? Enggak, lu lanjut aja dulu. Gua udah kasih jawaban lu tadi. Enggak, ini kita sudah masuk sesi debat. Betul enggak? Iya. Gua udah kasih jawaban tadi. Oke. Kalau umat Islam tidak berbuat dosa dimusnahkan sama Allah, betul nggak?
Terus. Dijawab dulu betul atau tidak? Nanti gua jawab. Gua ikutin permainan lu. Hai, dia tidak Ayo, berani ayo. menjawab. Nih, oke lah, karena Andre malu dengan ajaran agama Nggak, gua Islam. nggak malu kok. Karena Gua Andre nggak malu bingung, tidak mau tahu Tuh. menjawab apa. Nih, Nah, saya takut putarkan kan? nih. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Nih. Iya, udah denger tadi, udah denger. Enggak perlu ketemu lagi, udah denger gua. Muhammadur Rasulullah Man dakhalal qala jannah. la ilaha illallah, Siapa yang udah denger gua mengucapkan tadi. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Udah denger, enggak perlu diulang-ulang. Nabi yang mengatakan. Gua Kata tahu sahabat pola lu, bertanya, Dis. "Wa Gua in tahu zana, pola lu." wa in saraq, Selesai bagaimana dulu. kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk. Tetap masuk surga. Iya. Oke, Andre. Udah, lu Berarti selesai dulu. tidak Lu peduli. tadi gua jawab. Berarti Lu yang selesai penting dulu. mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga, betul? Lu selesaikan dulu, nanti gua jawab. Nah, Kalau selesai, ini gua jawab. Lo iya dong. Jangan lu ini. Andre, kalau Loh, itu kan orang gua ada mengucapkan penjelasannya. syahadat, Kan gua tanya, mau tadi dia lu juga ada mencuri, penjelasannya mau dia nggak? berzina, tetap Tadi masuk lu surga, ada betul? penjelasannya enggak? Lu ada Hah? penjelasannya enggak gua tanya? Gimana? Tadi yang gua tanya tentang masalah Yesus, lu ada penjelasannya enggak? Tadi sudah saya jelasin. Gimana sih, Andre, ini? Iya, tidak. Dre, Ayo. tadi udah gue jelasin panjang lebar, lu nya kagak Ya denger, udah, gimana sekarang sih? Gue yang jawab ya. Gue jawab ya. Hmm. Oke, ya. Sekarang begini, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya, bahwa kalau seandainya kita menyebut nama la ilaha illallah, kita percaya akan Tuhan itu Esa, ya. Dan di situ menganggap bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kan gue bilang tunjukkan satu manusia yang sempurna. Berarti nggak masalah. Tunjukkan Berbuat satu. berarti Tunggu dulu berzina, dong, mencuri, tunggu dulu asal la Tunggu ilaha dulu illallah masuk surga. Tunggu dulu. Hmm. Tunjukkan manusia yang sempurna. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya kan? Bahwa tahu bahwa semua manusia pasti Oke, kamu percaya kepada Dosa. Al-Quran? pasti punya dosa. Dengar dulu. Pasti Oke, punya dosa. Isa berdosa nggak? Sekarang tunggu dulu dong. Itu yang gue jawab dulu. Santai dulu, Dis. Itu yang gue jawab bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ada, Ya. di dalam Al-Quran ada. Tidak ada manusia. Isa. Kalau seandainya misalkan kita mencuri segala macam, itu namanya nanti akan adanya nisab atau supaya ada hukumannya segala macam. Oke, Seperti sebentar, Dre. Gua halnya bantah apa? dulu omongan lu. Contoh gua tanya sama lu. Ya kan? Seperti Yesus mengajarkan jangan berbuat dosa. Sekarang gua tanya, ada nggak satu manusia orang Kristen tidak berbuat dosa? Baik. Ada nggak? Kalau jawabannya orang Kristen ya, jawabannya nggak ada. Ya nggak ada kan? Iya, Tidak ada kan? nggak ada. Ya sudah. Apakah Nah, mau tapi mengikuti masalahnya ajaran begini, Yesus? Dre. Yang Namanya dibahas menyangkal bukan itu. ajaran Yesus dong. Yang dibahas Namanya bukan menyangkal itu. ajaran Yesus Yang dong. dibahas adalah bagaimana Yesus memerintahkan supaya orang jangan berbuat dosa. Ya, dijalanin nggak? Loh, dijalanin lah gimana? Mana? Coba mana ada yang nggak Loh, berbuat dosa? kita kan di sini berusaha bagaimana Ya, makanya kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Jadi, oleh Yesus. Berusaha kan? Coba Iya. mana? Ada nggak yang tidak berbuat dosa? Oke, sekarang kalau orang Kristen diwajibkan berusaha untuk tidak berbuat dosa nggak? Lo begitu juga orang Islam. Wah, Berusaha ngarang untuk berbuat bebas. dosa. Justru Ngarang kalau bebas. kamu Lu tidak berbuat dosa, Lu kamu yang ngarang akan bebas, dimusnahkan. Lu yang mengarang Sekarang bebas. saya tanya, Dre. Nah, Dre, maka dengar, Dre. apakah lu Dengar, mengikuti sebentar, ajaran Dre. Yesus? Gini satu-satu Apakah nih. lu mengikuti Tadi ajaran kamu Yesus? bilang, Dre. Dre, tadi lu bilang gua tanya sama lu, tidak apakah lu mengikuti ada ajaran manusia yang tidak berbuat dosa, betul? Nggak, gua tanya, nggak ada. Andre jangan lari, Dre. Lu jangan lari, Dre. Lu tadi bilang siapa? sama gua, Jangan dengar, Dre. framing gua mau lari, nggak ada gua lari Bagaimana manusia itu tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa, betul? Betul. Oke. Nggak ada. Lu percaya Al-Quran kan? Hmm? Oke, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa itu seorang yang suci, betul? Hmm? Oke, artinya Isa berbuat dosa nggak? Ada dia berbuat dosa? Berarti suci berbuat dosa. Ada dia berbuat dosa. Oke, Isa di mana? berbuat Di dosa. mana? Sebutkan dosanya Mengakui Isa di bahwa dalam ada dia Al-Quran. berbuat Sebutkan. dosa, bahwa ada dari yang yang ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa ada yang perempuan ya berzina dan Yesus mengatakan Kok lari di dalam barang siapa? Al-Quran? Dengar dulu. Dre, Dengar dulu. di Barang dalam siapa Al-Quran yang sebutkan tidak berdosa? bahwasanya Isa itu berbuat dosa. Coba. Gua tanya, apakah Isa tidak berbuat dosa?
Di dalam Sebagai Al-Quran, manusia, Isa sebagai tidak manusia, berbuat apakah dosa. dia Saya tidak bacakan berbuat dosa? suratnya ya. Saya bacakan Iya. suratnya. Iya, Isa orang Baik. suci. Tapi apa? Apakah sebagai manusia dia tidak berbuat dosa? Baik, saya bacakan Dre. Saya bacakan. Kita biar enak nih Dre ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Sebentar, saya tampilkan ya. Nih. Ini mereka ini enak-enak saja mereka memfitnah saudara-saudara. Nggak boleh begitu, Ndre. Masa lu fitnah Nabi lu Fitnah tuh sendiri? Lu, bro. Yang fitnah tuh lu. Lo Yang ini, fitnah. nih, Makanya oke banyak nih. pengikut lu, ya kan? Dipikir bahwa lu tuh jago, pinter segala macam. Baik, nih gua bacain Andre ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, apa dikatakan di sini? Bahwasanya Isa itu termasuk orang yang suci. Nih. Gua tampilin sebentar. Balik dulu kamera, nih. Coba nih, lihat nih. Ayat 19-nya nih. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberikan seorang anak laki-laki yang suci. Betul? Betul? Lanjut. Betul nggak? Iya, itu kan sesuai dengan apa? Oke, berarti di sini Isa suci atau berbuat dosa? Dikatakan suci. Suci. Kalau suci berdosa nggak? Enggak. Nah, tadi katanya berdosa, sekarang Loh, kagak sekarang on gua off tanya, lagi. sebagai manusia apakah dia berbuat dosa atau tidak? On off lagi si Andre. Karena apa? Loh, karena di kitab ada dia mengaku bahwa dia sendiri merasa dia berdosa kok. Lu di mana? Di mana? Di mana? Makanya di sini. Oke, ditulis. Quran surat Loh, berapa? makanya, dengerin dulu. Ada ayatnya bahwa pada saat ada perempuan yang berzina. Ku Injil, Quran mana? Kan gua bilang Yesus. Loh, Yesus, kita bahas di Isa. Bukan kita membahas Yesus, kita Namanya membahas Al-Quran sosok bagus, Isa. namanya Al-Quran bagus dong mengatakan Dre, bahwa Isa itu suci. di dalam enggak Betul gini. nggak? Enggak Betul mungkin, denger Dre. Betul Lu nggak? kagak percaya sama Injil. Lu percaya nggak? sama Quran. Walaupun Quran nyuruh lu percaya Bagus sama dong kalau Injil. itu Quran mengatakan Isa suci, betul nggak? Lah, sekarang lu bilang Betul tidak nggak? ada Betul nggak? manusia yang tidak Tanya berbuat dulu, dosa. betul apa Nyata-nyatanya Quran Quran bilang mengatakan Isa tidak Isa berbuat suci, dosa. betul atau tidak? Dre, ada sebuah hadis yang berkata begini. Betul tidak? Sebentar, Dre. Betul tidak? Dre, ada Betul sebuah tidak? hadis yang berkata begini. Semua anak-anak manusia Aduh, yang Des, dilahirkan oleh Des. manusia Ini udah kelabakan, menangis. Des. Tahu nggak Al-Quran sebabnya bagus, apa? Bener. Apa sebabnya dia menangis? Isa mengatakan ya Isa suci, tapi Bible mengatakan No, ini bahas apa sih? Andre, kita bahas apa ini Andre? Kita bahas Isa. Betul. Al-Quran. Oke, di dalam Al-Quran apakah Isa berdosa? Suci, bagus Suci. dong. Berdosa atau tidak? Iya. Betul, tapi di Bible Berdosa atau tidak? di Bible apa? Enggak, saya tanya dulu. Isa di dalam Al-Quran berdosa atau tidak? Oh tidak berdosa. Tidak Bagus berdosa. dong. Iya, tapi di Bible gimana? Tadi Di Bible kamu gimana? bilang Di bahwasanya Bible gimana? Isa Kamu berdosa, jawab. betul. Kamu jawab, di Bible gimana? Tidak berbuat Di dosa. Bible bagaimana? Yesus tidak Mana? berbuat Coba. dosa. Coba pada saat Yesus mengatakan barang siapa yang tidak berdosa hendaklah engkau Iya, dia mengatakan kepada orang-orang yang ingin menghakimi perempuan itu. iya, sekarang kalau dia tidak berdosa namanya hukum No, Musa. ini Ya, kamu nih namanya argumen hukum Musa. apa Makanya macam dia itu, melanggar hukum Andre? kalau dia tidak Udah, tidak begini intinya seperti begini. itu. Sekarang Nah, saya kan? balik. Iya kan? Muhammad Nah, berdosa kan? nggak? Bible sendiri. Sebentar, Bible sendiri Andre mengatakan jangan lari. Isa itu Coba berdosa. sekarang saya tanya. Muhammad berdosa nggak Muhammad menurut manusia Al-Quran? biasa, dia melakukan dosa, manusia biasa. Muhammad berdosa. Manusia biasa. Karena Oke. gua bilang tidak ada Oke, manusia sebentar. yang tidak sempurna. Isa, sebentar. Isa, kamu bilang tidak berdosa. Muhammad berdosa. Berarti mana yang lebih benar, Isa atau Muhammad? Loh, bagus dong Al-Quran mengatakan. Ditanya Bagus apa? dong, Andre, Al-Quran mengatakan yang saya Isa tanyakan, suci. mana Bagus dong. yang lebih Ya, bagus, sekarang gua Muhammad tanya, atau kan lu Isa kan di dalam pengikutnya- Al-Quran? Lu kan pengikutnya Isa, bukan Nggak Nabi berani Muhammad. jawab. Nggak berani Nabi jawab Muhammad. dia. Dengerin. Andre, Nabi Muhammad dengar. sudah biasa. Andre, ini Sekarang terakhir gini, nih Andre. Sekarang Andre, gua tanya sama lu, gua menurut balikin ke lu. Al-Quran, Gua balikin ke lu. Andre, menurut Tunggu dulu, Al-Quran, tunggu dulu dong. Isa tidak Lu berdosa. selesai dulu deh, lu selesai dulu deh. Oke nih, Lu selesai oke. dulu. Menurut Ya, Al-Quran, gua ya. Isa berdosa atau Gua tidak? ya. Apa? Menurut Al-Quran, Isa berdosa atau tidak? Tidak. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa atau tidak? Berdosa. Mana yang lebih bagus, Isa atau Muhammad?
Isa. Isa. Oke, udah belum? Angkat, Udah. rekam, Giliran dan gua ya. bagikan. Oke, giliran gua ya. Giliran gua ya. Nih, Giliran gua ya. seorang Jangan mu'alaf dipotong. sudah Jangan mengatakan bahwa Jangan dipotong. Isa lebih Jangan baik dipotong. ketimbang Muhammad. Betul, ya kan? Framing kan? Ya, Framing kan? lo kok framing, Giliran gua. Dre? Itu Giliran lo yang gua. ngomong sendiri Iya, barusan, kok giliran gua. framing. Andre ini Iya, lebih giliran gua. gimana sih Iya. lu? Gua tadi Dre. diam, gua ngikutin lu. Lu barusan yang ngomong, Sekarang- kok lu bilang sekarang gua gua diam. framing? Oke, sekarang gua tanya sama lu. Ah, Apakah Bible mengatakan Yesus tidak berdosa? tidak berdosa. Mau saya tunjukin Coba mana ayatnya? buktinya? Buktinya mana? Mau saya tunjukin ayatnya? Coba mana buktinya? Baik, kita tunjukkan ayatnya, teman-teman. Dan Memang gua si akan Andre tunjukin ini bahwa bilangnya Yesus mengatakan dirinya berdosa loh. Ci, Dan ci, gua akan ci. tunjukkan ayatnya Ngeri Yesus si berdosa Andre loh. ini cuek. Hai, si Andre. Dan gua katakan ya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Dia pasti ada berbuat dosa, ya. Dan dia merasa dia bukan merasa dirinya suci, tapi apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sudah mengkaruniai dia. Dan dia menjadi orang Lu udah ngomong bahwasanya Isa lebih baik. kok. Sekarang begini dia nabi Dre, kok. biji Ya, mana, semua biji nabi. mana, Tunggu bagaimana dulu, cuma tunggu tidak dulu, apa tunggu namanya dulu. Jangan begitu, jangan begitu. mendiskualifikasi yang namanya Ini mualaf giliran Prince gua. dengan Ini dengan giliran apa gua. siapa si Umar. Ini giliran gua. Ini giliran gua, bro. Nih, saya tampilkan Ini giliran ayatnya. 1 Petrus giliran 2. gua. Nih, Andre, sebentar. Gua tunjukin dulu ayatnya, Ya, sabar. tunggu. Nih ya. Gua juga mau Nih. tunjukin. Bentar. Baik. Kita mulai dari 21 ya. Kita mulai dari 21. Nih, Andre. Lihat. Apa di sini dikatakan? Nih. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan supaya kamu mengikuti jejaknya. Nih, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perhatikan. Ya. Jelas? Buka dong Jelas? Yohanes 8 ayat 7. Jelas? Jelas Buka dong nggak? Yohanes 8 ayat 7. Si Andre masih kagak jelas. Jelas atau Buka enggak? dong Yohanes 8 ayat 7. Makanya itulah si ada Andre Bible ini lari profesi. kemana-mana. Enggak, Yohanes 8 ayat 7. Sudah Coba. ditunjukin, Coba. masih Sekarang- saja. Tanya dulu. Iya. Kan ini kan di Bible lu. Sekarang Nah, Bible lu juga sekarang mengatakan bahwa Yesus lu merasa juga dirinya sudah berdosa. mengakuin, Re, bahwasanya Isa tidak berbuat Loh, dosa, itu bagus justru dong, Muhammad Al-Quran berbuat apa? dosa. Al-Quran bagus. Lalu Meninggikan bagaimana Yesus Andre daripada nekat Bible, sampai sekarang malah masih menjatuhkan ngikutin Yesus. Muhammad? Sekarang Yesus mati. Ya. Bahwa Al-Quran mengatakan Yesus tidak mati. Bagus dong. Lari Iya dong. kemana-mana si Andre ini bahasnya Ya, lu juga lari apa? kemana-mana. Sekarang gua tanya sama lu. Udah gini aja Ada dah. Di Bible. Gua buka kalau Yohanes ngomong 8 sama ayat lu 7. kayak Buka masalah Yohanes teologi 8 lu ayat kagak 7. ngerti. Gini aja, Udah, Dre. buka Yohanes Dre. 8 ayat 7. Sebentar, Dre. Coba, Gua mau coba, nanya coba, nih. coba. Jangan, Sebentar. jangan Sebentar, lari Dre, dulu Dre. kemana-mana Kalau lu. kita bahas Lu jangan agama, lari kemana-mana. Dre, Jangan sebentar lari dulu. kemana-mana. Aduh, Andre kok begini Udah, sih lu jangan sekarang? lari kemana-mana. Perasaan Andre Ayo, dulu Pak, yang gua ikut kenal nih permainan orangnya lu. Pak, kalem-kalem ikut permainan aja. lu. Kecuali Pak, dalam ikut hal permainan lu. penggerbekan. Udah, gue ikuti permainan lu, ayo. Dre, sebentar, Dre. Ah, udah, Gua gua mau ikutin, ngomong, coba Dre jawab gini. dulu, Yohanes Lu 8 kalau ayat ngomong, 7. Dre, lu kalau ngomong sama gua masalah soal-soal teologis, lu kagak bakal ngerti. Lu nggak di level gua. Gini, Nggak Dre. usah sok ngerti lu. Wah, jangan aduh, sok- Dre, sok denger ngerti. dulu. Denger, Dre, gua mau Sok nanya sama lu. ngerti. Dre, dengerin. Itu si apa namanya temen lu si Umar Al-Fariski alias Palen. Gimana jalan ceritanya brengsek lah sekarang? dia. Apakah dia Brengsek dia. didiskualifikasi oleh Jumat? Udah Kenapa? brengsek dia, brengsek. Temen lu itu, temen lu. Wow, temen dibilang gua, temen lu brengsek, wih. itu. Itu temen lu itu temen lu. Bener-bener si Andre ini Cece. Iya, gua bilang, sampaikan ke Umar, sampaikan ke Valen. Sampaikan Kenapa ke dia Valen. brengsek? Udah, temen lu itu, temen lu. Udah, enggak usah lari kemana-mana. Buset, dibilang dia Nggak usah brengsek. lari kemana-mana. Kalau anu Zulfikar, Udah, enggak usah lari kemana-mana. Kalau Nggak usah- Zulfikar? Coba baca dulu Yohanes 8. enggak, gua tanya dulu kalau Zulfikar gimana? Tuh, ya kan enggak berani kan lu? Lu nggak berani kan? Hai, Lu nggak berani si kan? Andre. Loh, Nggak berani karena si kan lu, Juma kan Dis. pecah Lu kongsi tuh sama kecil, Dis. Lu tuh sama kecil Umar. buat gua, Dis. Kecil buat gua, Dis, lu, Dis. Bener. Enggak, Kecil buat gini, si Andre konon kabarnya si
Valen mempertanyakan, ini uang 67 juta lari kemana ini? Gimana jalan ceritanya nih? Itu ngarang, Valen tuh ngarang. Valen pernah tinggal sama gua 2 bulan. Ya. Jadi nggak ada jalan cerita 67 Ngarang, juta. dia tuh Tapi kan ngarang. yang ngomong si Handi. Handi katanya terkumpul 67 juta. Ngarang dianya. Loh, Gua tahu kan bagaimana ada dia rekamannya begitu. bagaimana Makanya kenapa gua si nggak suka? Handi Kenapa berkata gua nggak suka sama Valen? telah terkumpul uang 67 juta untuk Ya, Valen, tapi betul? bukan buat si Valen. Emang buat Valen? Oh, bukan buat Valen. Tapi kan dikumpulin buat dia. Valen. Tapi kan dikumpulin buat dia. Kata siapa? Itu gua tahu kok kasusnya, makanya lu kan nggak tahu, lu kan cuma Oh, dengar nih. begitu. Lu cuma Jadi dengar. kalau dalam mereka ini memang biasa begitu. Sekarang Nah, Yusuf lu kayak PI, gini, Yusuf kayak lu PI gini. itu Dengar, orang karena di Islam dalam minta-minta gini donasi. pendebat-pendebat Apakah Islam nih kayak gini terus nih. Ceritanya, lihat nih, pendebat-pendebat Islam. Lihat, Zuma berantem sama Valen. Masalah apa? Masalah duit. Nah, terus apa lagi? Terus gua berantem sama apa? Valen gara-gara apa? Gua bukan bela Weh, Valen. dengar, Andre, Yusuf PI sekarang lagi ribut besar sama moderatornya sendiri. Masalah apa lagi? Lagi duit. Memang kalian ini Andre. Kenapa sih kalian ini memperjualbelikan agama? Kenapa, Andre? Terus kalau seandainya orang-orang kayak begitu, apakah agamanya? Gua tanya. Loh, iya Bu, masalahnya begini, kenapa Lah, kenapa kalian tiap hari ngomongin agama, tetapi Itu akhlak siapa? kalian Urusan begitu mereka. gimana? Urusan mereka, kalau gua menjaga akidah gua. Lu ngomong Loh, bahwa sekarang saya tanya katakan dulu. bahwa- apakah lu Masalah nggak mengenai Yusuf Islam, gua tanya. PI, Apakah lu masalah nggak mengenai Yusuf Islam? PI sekarang ini, Gua tanya sama lu, Yusuf apakah lu PI nggak mengenai diisukan. Dengar dulu Andre. Nah, Dengar. apakah lu nggak mengenai Islam? Dengar. Sekarang Yusuf PI diisukan bahwa dia punya selingkuhan namanya Nagita. Kenapa kalian APII tidak bertabayun? Kenapa? Kenapa kalian biarkan isu ini beredar terus? Kenapa? Oh, karena memang kalian gak Itu yang udah peduli. dibohongin sama lu, bro. Gua tuh udah Jadi kenal memang lu. mereka ini tidak Banyak peduli ikut teman-teman. yang Nah, lu biarlah bikin. yang penting kita lanjut. Pinter, Begitu, keren. betul. Gak ada ilmunya. Tidak Itu ada nggak ilmunya, marwahnya. bro. Ada buktinya apa? Coba kita lagi bahas, lu larinya ke pribadi Iya, orang-orang. karena lu nggak Coba. level, lu nggak cocok bahas teologi, lu belum belum Kok nyampe level? ilmu lu. Lu sendiri mengatakan, ah coba. Ayo kita terusin. Udahlah, Dre. Urusin dulu urusan internal kalian. Dengar, APII ribut sama JCC. Ya kan? Bahas orang lain. Terus Umar alias Valen ribut sama Juma. Siapa lagi? Siapa itu? Logika itu ribut juga sama Juma. Sama-sama APII. Apalagi? Siapa lagi? Si Rashid. Apalagi? Tuh. Apalagi tuh? Sekarang si Yusuf PI Pengikut juga. gua aja senang. Pengikut gua aja senang Mereka ini kalau lu banyak bikin sekali orang, teman-teman lihat lu. skandalnya teman-teman. Tuh. Udahlah. Jadi kasihan, wahai umat muslim. Tolong gini. Gini, Dre. Gua pernah lihat, Dre. Gua pernah lihat, Gua Dre. nggak level untuk masalah ini. Lu aja nggak mau berani untuk buka Yohanes 8 ayat 7. Ilmu lu belum Loh. sampai. Udah, kita bahas yang begini dulu. Gini, Dre. Nggak perlu. Gua bilang nggak sama lu penting. gini. Bahas sama lu Coba nggak penting. urusin Nggak dulu penting, bro. urusan Nggak internal penting. kalian. Nggak usah. Tapi saya lupa, teman-teman. Yang penting kan syahadat. Kita nggak usah urusin. Lupa saya, teman-teman. Apa lu ngurusin? Asal mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, betul? Lah, lu juga asalkan penebus dosa, ditebus dosanya, lu ikut Yesus akan Loh, masuk surga. ada Ayo. konsekuensinya. Nah, ya, kita juga ada konsekuensinya. Dibaptis, percaya Ya kan? kepada Yesus Yesus, dibaptis, menerima baptis Yesus apa? sebagai Apa Tuhan dan Yesus? Juru Selamatnya. Nah, Konsekuensinya Yesus dibaptis, baptis adalah melakukan kehendak Yesus. Ya, berani kan? Nah, sekarang Yesus saya tanya, baptis apa? apakah Yesus kalau baptis. orang mengucapkan syahadat, konsekuensinya adalah mengikuti perintah Allah? Yesus dibaptis apa? Nah, aduh, lari kemana-mana. Udahlah, Dre. Oke, Dre, gini. Gua tantang guru lu si Juma untuk diskusi sama gua. Lu atur jadwalnya, oke? Nggak usah ke summa-summa. Nah, udahlah, lu belum sampai ilmu lu. Oke, Nah, Andre. jangan bilang belum sampai. Gua undang dulu muslim yang lain ya. Lu kecil. Bener. Kecil. Kecil lu. Terus ngapain dia nyebut-nyebut nama gua? Siapa? Si Juma. Loh, gua nggak tahu. Duh, nganggap lu gimana? Mau gua puterin. Nganggap lu kecil. Dengar, mau gua puterin bagaimana dia menyebut-nyebut nama saya, dipanggil-panggilnya.
Nah, nih, justru dia yang menantang-nantang saya. Ini nekat yang nyata nih si Andre nih ngomong begitu. Mereka menganggap bahwa lu tuh punya ilmu, nggak ada, lu jauh bro. Nih Andre, denger deh. Zamannya di Zoom kita bro, zamannya di Zoom kita dulu. Terbuka mengundang Sebelum seluruh TikTok. pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Nah, giliran dijabani lari tunggang langgang. Udah Andre, lu sampai nama Cuma, gua tunggu ya. Gua tunggu. Lu tuh kecil banget. Oke, sampai ketemu lagi. Kecil, Andre, kalian itu beraninya apa? Kalian itu tukang gerbek-gerbek, Zamannya Andre. di Zoom, Dis. Lu ingat nggak zamannya di Zoom? Sebelum Lu itu TikTok. beraninya datengin rumah, geruduk, gerebek. Oh enggak, gua sendirian kok. Sendirian. Oh. Bagaimana kalian datang? Ini umat marah. Ini umat marah. Wah, tabiat orang tukang gerebek. Oke, Andre, lanjutin kerja lo tukang gerebek-gerebek. Jangan lupa, Andre. Andre, gua lihat postingan. Andre, gua lihat postingan lu, Andre. Bagaimana dengan listrik? Andre, bagaimana dengan listrik? Listrik udah berbunyi-bunyi belum? Oke, Andre. Sampai ketemu kembali. Andre, gua cuma mau bilang gini, Andre. Mualaf. Dengar, Andre. Harusnya mualaf itu diperhatikan. Sebentar, Andre. Harusnya, Andre, lu kan mualaf. Dengar, Andre. Lu kan mualaf. Mualaf kan harusnya diperhatikan. Andre, mualaf harusnya diperhatikan, betul nggak? Lu tuh nggak berani. Cie. Andre, mualaf harusnya diperhatikan, betul nggak? Nggak perlu, nggak semuanya mualaf diperhatikan. Hehehe. Apa kabar dengan postingan listrik? Iya, langsung jerat pribadi kan? Ya kan, jerat pribadi kan? Ya kan? Nah lu Andre. Apa lu minta donasi tadi? Andre, bagaimana dengan listrik? Minta donasi. Ayo. Andre, kalau gua, Andre, dengerin omongan gua. Kalau orang Islam nggak tukang gerebek-gerebek, dengerin omongan gua nih. Dengerin omongan gua. Kalau ada, ini gua jawab. Kalau seandainya orang Islam tidak main gerebek-gerebek, gua kasih gambarnya dulu ya. Nih, gua kasih gambarnya Andre sama lu, Andre. Gua kasih gambarnya sama lu nih. Kalau seandainya orang Islam mendengar orang Kristen bahas agama Islam, tidak datang ormas, tidak datang menggerebek rumah, gua pastiin, Andre, gua berdebat, gua berapologet dari rumah gua sendiri. Gua punya rumah itu 2, Andre, biar lu tahu, Andre. Gua punya rumah 2 di Konoha itu. Nggak perlu gua ini nggak perlu. Justru karena tabiat kalian tukang gerebek-gerebek rumah. Makanya sekarang gua di sini mau diriin rumah apologet, kalian kepanasan. Udah mulai macet nih sinyalnya. Minta donasi nggak? Udah mulai macet sinyalnya. Minta donasi nggak lo? Jelas. Karena di sini ingin mendirikan rumah apologet, ada dalilnya, ada dasarnya. Iya, lu minta donasi. Daripada kalian nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Iya, lu minta donasi nggak? Ya gua tanya sama lu. Gitu ya, Andre ya? Lu ngomong katanya nggak percaya Yesus Tuhan. Lu percaya. Si Andre kejang-kejang dia. Dapat duit lu. Oke, Andre ya. Gua undang guru lu datang ke sini si Juma, gua tunggu dijadwalkan, oke? Siap? Ya. Jadwalkan ya. Gua tanya, lu katanya nggak ngaku Yesus Tuhan. Jadwal ya. Jadwalkan ya. Iya, supaya dapat duit. Jadwalkan? Iya. Ya, gua tunggu jadwalnya. Oke, baik. Terima kasih. Betul. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya teman-teman kita bisa berapologet tanpa ada ormas, tanpa ada si datang begini, nggak perlu kita berapologet. Ngapain kita susah? Berapologet dari luar mana mahal, cuacanya tidak enak, dingin banget, panas banget.
Coba kalau si Juma, si Yusuf PI, si Andre di negeri sendiri, di tempat sendiri, kenapa mereka harus menggalang-galang biaya untuk apa? Lah kalau saya di sini posisinya beda jauh, gitu loh, beda jauh. Tuh bedanya teman-teman ya. Jadi kalian juga harus punya hikmat gitu loh. Kenapa bedanya itu ada gitu loh. Ya. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita ini ada ada rencana untuk pendirian rumah apologet. Karena apa, teman-teman, kita mendirikan rumah apologet di sini? Karena kita ini di negeri orang. Gitu loh. Nah, di negeri orang ini teman-teman itu nggak sedikit untuk mengadakan rumah apologet itu teman-teman. Ya, seandainya di negeri Konoha nggak perlu, gitu teman-teman. Ya, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, kita support di sini ya teman-teman ya. Kita mendirikan rumah apologet supaya kita bisa berapologet dari sini teman-teman. Untuk menjawab orang-orang seperti Zakir Naik, ya, seperti Juma, Ripa, ya, Donditan dan kawan-kawan. Karena kalau kita jawab dari negeri Konoha, selesai kita teman-teman, selesai. Apa bisa kita menjawab dari negeri Konoha? Menjawab yang seperti ini? Nggak bisa. Menjawab yang ini? Nggak bisa. Menjawab yang ini? Nggak bisa. Coba. Nah, nanti kita bisa didatengin kayak gini nih. Pabrik aja didatengin. Pabrik. Didatengin ormas. Gitu loh. Itu bedanya teman-teman. Kalau kita berapologet dari negeri Konoha, seperti ini. Kalau Islam bahas Kristen, itu dikawal sama polisi, itu dikawal. Diberikan fasilitas, dijemput, dikasih alat-alat negara. Nih, kalau Islam bahas Islam. Kalau Islam bahas Kristen. Tapi sebaliknya, kalau Kristen yang bahas Islam, waduh, selesai. Selesai sudah, teman-teman, selesai. Dijemput, Anda dijemput polisi. Ya, tolong lagi-lagi, mungkin ada sebagian dari kalian yang baru datang. Teman-teman, ambil HP kalian, rekam. Rekam, teman-teman. Ya, sudah siap ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Mabes Polri. Ya. Kalau ada orang Islam, ulama Islam membahas-bahas agama Kristen, kenapa dikawal? Kenapa diberi fasilitas? Bahkan disambut oleh seorang wakil presiden. Kenapa kalau Islam bahas Kristen dikawal polisi, tapi kalau Kristen bahas Islam ditangkap polisi? Kenapa? Coba, bisa nggak Mabes Polri jawab ini? Mencret, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Dari mana mau jawab apa? Apa jawaban Mabes Polri? Nggak ada jawaban. Mabes Polri cepet nangkep orang kalau bahas agama Islam. Ketika ada orang bahas agama Islam, Mabes Polri langsung, siap, kami sedang mengupayakan untuk memburu penista agama.